Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rian Sigar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan yang sakit akan diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagi pemula yang ingin belajar mobil ya. Kita ketahui ya, setiap harinya itu banyak mobil-mobil baru ya dari showroom atau perusahaan mobil itu unitnya itu mengeluarkan sekitar puluhan atau ratusan ya, bahkan mungkin ribuan ya perharinya, karena kebutuhan ya, karena mobil ini adalah kebutuhan, salah satu kebutuhan di jalan ya. Contohnya kalau kita hujan itu, kalau naik motor itu masih kebasahan ya, kalau mobil itu tidak ya. Jadi salah satu sangat membantu ya. Kalau misalkan motor itu resikonya lebih tinggi sih, resiko kecelakaannya ya, resiko ini kecelakaannya lebih tinggi. Maksudnya kalau mobil itu lebih aman lah ya, bisa dibilang lebih aman ya daripada motor. Kalau mobil nabrak motor yang biasanya yang lebih yang parah itu motor ya. Mobil itu biasanya mobilnya aja ya, orangnya biasanya aman ya. Jadi mobil ini salah satu impian banyak orang ya. Dan dikarenakan banyak mobil yang keluar, pasti juga banyak juga yang ingin belajar mobil ya, pasti itu ya. Jadi kita banyak dengar juga itu berita-berita ya, orang belajar mobil itu sendiri ya, tanpa didampingi instruktur atau rekan di samping ya. Jadi itu tidak boleh ya, itu sangat bahaya ya, harus didampingi instruktur atau bisa didampingi orang tua atau suami ya. Karena banyak sekali kita dengar, saya beberapa kali dengar itu ada suami menabrak istrinya yang sedang jemur pakaian karena ingin punya mobil baru tapi tidak bisa bawa, dia mencoba belajar maju mundur ya. Mungkin dia tidak ada rekan yang untuk menemaninya, jadi dia nyoba sendiri. Itu istrinya tertabrak ya sampai meninggal ya. Nauzubillah min dzalik, jauh-jauhkan ya dari hal seperti itu ya. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja saya akan berbagi tips ya. Yang pertama itu, dalam ingin belajar mobil itu kita harus didampingi oleh instruktur ya, atau orang yang mahir dalam mengemudi mobil ya. Bisa instruktur belajar mengemudi, atau orang tua ya, atau suami ya. Kalau saran saya yang bagus instruktur mengemudi ya, yang resmi ya, memang mereka memang khusus untuk mengajarkan mengemudi ya. Gak apa-apa orang tua ya, yang penting ada kriterianya ya, kriteria apa aja yang harus dilakukan oleh instruktur atau pendamping yang belajar mobil itu. Yang pertama itu tidak boleh takut ya. Dalam hal ini yang takut itu yang ngajarin dan yang belajar ya, yang harus dihindari ya. Takut ya, takut ini bisa membuat tegang ya. Kalau sudah tegang itu kita secara di luar kesadaran itu, kita tuh beberapa detik itu nahan napas ya. Itu yang bikin kita susah mikir. Jadi yang bikin kalau kita sudah tegang itu ya, itu kayak nahan napas itu tanpa sadari. Jadi waktu tegang itu kuncinya kita harus atur napasnya ya. Napasnya diatur. Jika kita
tegang ya, karena disebabkan oleh takut ya, itu tanpa di luar kesadaran itu menyebabkan tegang ya. Jadi tanpa disadari itu kita nahan napas ya. Jadi jika saat kita tegang karena takut, itu kita harus atur napasnya ya. Dan yang kedua yang harus dihindari oleh yang instruktur atau yang belajar mobil itu buru-buru ya. Buru-buru ini juga bisa bikin yang belajar itu tegang ya. Jadi pengennya yang ngajarin ini pengennya buru-buru biar bisa, nggak bisa juga ya kayak gitu ya, karena ada proses ya. Kita juga sekolah itu nggak bisa langsung kelas 6 ya, ada tingkatannya ya. Dan yang belajar juga nggak boleh buru-buru pengen bisa atau buru-buru ngebut-ngebutan gitu, jangan ya. Buru-buru ini juga bisa buat tegang ya. Kalau kita buru-buru tuh di Uber, nguber waktu atau apa, itu bikin tegang ya. Tegang itu menyebabkan kadang kita nahan napas ya, kadang itu yang bikin kadang sekilas itu pikiran kita kosong ya kalau lagi tegang itu ya. Jadi napas kita harus kita atur ya saat tegang ya, disebabkan oleh buru-buru juga ya. Tadi pertama takut, dan yang kedua ini buru-buru. Jadi saat kita tegang itu kita ingat, napas kita harus diatur ya. Jadi biar rileks kembali ya. Bawa mobil itu nggak boleh tegang, badan itu harus lemes, istilahnya di rileksin serileks mungkin ya, tidak boleh tegang ya. Oke, yang ketiga itu yang harus dihindari oleh instruktur itu takut, buru-buru, emosi ya. Emosi ini juga nggak bisa ya, instruktur emosi itu yang belajar juga malah bikin takut ya emosinya dan tegang. Dan yang belajar juga nggak boleh emosi. Ada motor atau mobil yang istilahnya pengen nyerempet apa nggak mau ngalah, istilahnya kita dalam berkendara harus saling mengalah ya, kalau enggak ya terjadi kecelakaan ya. Jadi nggak boleh emosi di jalanan tuh, harus kita hindari emosi juga bikin tegang. Kalau udah tegang itu kita nggak bisa, otak kita nggak bisa mikir ya. Jadi di luar kesadaran kita nahan napas ya. Jadi tidak boleh juga emosi ya. Jadi kalau misalkan kita emosi, kita harus rileks, napas kita diatur ya agar tenang ya. Dan yang keempat itu kita nggak boleh kagetan ya. Instruktur atau yang ngajarin mobil itu nggak boleh kagetan ya. Kalau kagetan, awas, apa kayak gitu, salah satu contohnya itu bikin kaget ya. Dan yang bawa mobil juga boleh kagetan ya, nanti tiba-tiba kaget, tiba-tiba ngerem mendadak, itu bahaya juga ya. Itu bikin kagetan atau ngagetin itu nggak boleh dalam belajar mobil ya. Baik itu instruktur atau yang mengemudi yang sedang belajar itu tidak boleh kagetan, karena itu juga bikin tegang ya. Kalau tegang kita kadang nahan napas, nggak usah mikir ya. Ingat, pokoknya setiap kita tegang, takut, buru-buru, emosi atau kaget itu langsung kita ingat napas kita. Kuncinya napas kita harus kita atur ya, karena kita itu tanpa tersadar kita nahan napas ya, itu yang bikin kita tegang. Istilahnya yang maksud saya tegang itu bikin kita nahan napas, jadi bikin kita susah mikir ya, jadi blank gitu ya. Jadi bikin kita nggak bisa rileks, jadi napasnya harus diatur. Harus tarik napas, buang. Kalau lagi takut, buru-buru, emosi, bikin tegang itu napasnya harus diatur kuncinya, atau kagetan itu harus diatur napasnya. Jadi itulah hal-hal yang harus dihindari ya, atau beberapa tips ya. Karena saya bisa ngomong kayak gini karena saya mantan instruktur ya di salah satu mengemudi di Bandar Lampung ya. Jadi saya ingin yang belajar mobil itu kalau bisa cepat dan jangan terlalu cepat ya, karena itu tadi sekolah aja perlu proses ya. Jadi ada tingkatannya ya, dari bisa ngegas istilahnya,
bisa belok, bisa tanjakan merayap, bisa parkir. Itu jadi ada proses-prosesnya ya. Nggak bisa langsung pengen gue udah bisa. Nggak, belum tentu juga ya. Bisa bawa belum tentu bisa parkir ya, belum tentu bisa tanjakan merayap ya. Jadi ya boleh tanya di kursus mengemudi manapun, itu nggak bisa langsung bawa, itu istilahnya ada tingkatannya ya, ada jenjangnya istilahnya. Itu nyampe istilahnya kalau dulu di kursus saya itu terakhir di parkir di mall pakai mobil sendiri ya. Mall mana yang ditakutin untuk parkir itu di kursus saya itu ditaklukkan ya, ada prosesnya, ada tingkatannya istilahnya. Kalau dan ada paket-paketnya kalau di struktur di kursus mengemudi saya dulu ya. Jadi nggak bisa belajar 2 jam langsung bisa, itu ya bisa bawa doang ya nunggu jam terbang ya, harus butuh waktu lama juga ya, nggak bisa langsung ya. Semuanya proses ya, mau diajarin orang tua atau suami ya, itu tadi kriterianya istilahnya nggak boleh takut yang ngajarin, tidak boleh buru-buru emosi atau kagetan ya. Jadi harus relax ya, yang ngajarin atau yang belajar juga harus relax ya. Dan saran saya kalau misalkan udah di jalan raya itu jangan make tulisan belajar ya, karena belajar itu bukan untuk di jalan raya ya, itu bisa kena tilang ya. Mobil belajar itu tulisan belajar hanya boleh untuk mobil belajar ya, istilahnya mobil kursus mengemudi itu ya, ada izinnya ya. Kalau kursus mengemudi itu ada izinnya ya, karena di mobil kursus mengemudi itu ada rem tambahan ya, di bagian instruktur itu ada rem dan kopling ya, jadi bisa kalau tiba-tiba ngerem ada mobil berhenti mendadak bisa dibantu ya. Jadi saran saya kalau untuk mobil pribadi jangan pakai tulisan belajar ya di jalanan. Itu juga bisa orang sering ngisengin yang langsung bikin kaget, bikin itu, karena orang juga takut tiba-tiba belok karena dilihat baru belajar ya. Jadi saran saya jangan pakai tulisan belajar ya. Dan yang terakhir ini dalam belajar mobil itu harus ada niat dan keberanian ya, bagi yang ingin belajar mobil ya. Dua hal ini harus saling beriringan ya. Jadi kalau punya niat nggak punya keberanian juga itu sama aja ya. Punya niat tapi nggak berani ya percuma, dan punya keberanian tapi nggak niat ya sama juga. Jadi harus dua hal ini saling beriringan ya. Lah itulah sedikit tips ya dari saya, mantan instruktur mengemudi ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya, dan tips ini bermanfaat ya. Jika tips ini bermanfaat jangan lupa like ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.